Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam satu hati. Apa kabar semua anak-anak? Pertama-tama mengucapkan selamat datang untuk siswa-siswi baru SMK Medikakom. Selamat bergabung di sekolah kita. Mudah-mudahan dengan masuknya kalian ke sekolah ini, cita-cita kalian cepat tercapai. Amin. Di sini Bapak perkenalkan, nama Ihvan Muhammad Pauji, bertugas di sekolah ini sebagai ketua jurusan atau kepala kompetensi jurusan teknik dan bisnis sepeda motor atau disingkat TBSM. Di sini Bapak ingin menjelaskan profil dari jurusan teknik dan bisnis sepeda motor. Nah, silakan kalian simak videonya, mudah-mudahan dapat kalian pahami, dapat kalian tonton sampai selesai. Silakan, selamat menyimak. Kita sangatlah beda jalani hidup kita, tapi kita satu, mimpi kita satu, bersama jelajah dunia. buanglah semua Ragu, one heart, terus melangkah bersama satu hati. One heart, oh one heart, one heart, terus maju, lupakan masa lalu. One heart, oh one heart. Na 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 na, na 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 na. One heart, terus maju, lupakan masa lalu. One heart, oh one heart. Na 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 na, na 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 na. Baik anak-anak, sekarang Bapak akan menjelaskan tentang profil keahlian teknik dan bisnis sepeda motor. Di sini teknik dan bisnis sepeda motor SMK Medikakom sudah bekerja sama dengan industri ya, dengan PT Astra Honda Motor dan PT Daya Adicipta Motora. Jadi jangan heran kalau kalian datang ke sekolah melihat berbagai atribut Honda ada di sekolah, karena kita sudah mulai dari tahun 2014 kita sudah bekerja sama dengan Honda. Oke. Kita di sini memiliki struktur organisasi di jurusan teknik dan bisnis sepeda motor sebagai penasehat, yaitu ketua yayasan Mega Brain Indonesia atau yayasan yang ada di sekolah kita. Kemudian penanggung jawabnya adalah kepala SMK Medikakom sendiri, yaitu Bapak Dr. Dokmen Lubis. Sebagai di bawah penanggung jawab ada juga para pembantu penanggung jawab, yaitu wakil kepala sekolah bidang kurikulum Ibu Iis Isnawati Eskom Enkom, kemudian wakil kepala sekolah bidang Hubin Bapak Agus Nurdin, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan Bapak Agus Muslim, dan Bapak sendiri sebagai kasih atau kepala kompetensi teknik dan bisnis sepeda motor Ihvan Muhammad Pauji SPD. Kemudian nanti ada kepala bengkel dan kepala TEVA di SMK Medikakom atau di jurusan TBSM, namanya Pak Yakobus ya, SPD. Kemudian nanti juga ada seorang lagi yang masuk ke dalam struktur, yaitu petugas atau teknisi lab yang dipegang oleh Bapak Heri Adi Prasetyo, dan yang lainnya adalah para wali kelas beserta guru-guru yang ada di jurusan TBSM. Oke, kalian sebagai kelas 10 nanti akan mempelajari materi pertama, yaitu gambar teknik ya anak-anak. Gambar teknik ini kalian akan dilatih kesabarannya dalam membaca gambar dan membuat gambar secara manual maupun menggunakan komputer. Dan pelajaran berikutnya adalah pendidikan dasar otomotif, jadi dasar-dasar otomotif yang akan diaplikasikan nanti pada saat perawatan sepeda motor, diajarkan di kelas 10 ya, isinya tentang alat-alat ya, alat-alat yang digunakan pada sepeda motor untuk perawatan sepeda motor, bagian-bagian sepeda motor dan sebagainya. Kemudian ada satu lagi teknologi dasar otomotif. Nah, ini teknologi-teknologi yang ada pada sepeda motor, kemudian cara kerja mesin ya, kemudian cara kerja kelistrikan,
kemudian bagian-bagian dari mesin, bagian-bagian dari sepeda motor. Nah, ini diajarkannya di pelajaran teknologi dasar otomotif. Di tingkat 11 atau kelas 11 dan kelas 12 kalian akan mempelajari pertama perbaikan dan perawatan mesin atau kita singkat dengan engine ya, pelajaran engine. Selanjutnya pelajaran berikutnya adalah perawatan dan perbaikan sasis sepeda motor. Dan pelajaran berikutnya yaitu adalah perawatan dan perbaikan elektrikal atau elektrikal ini adalah bahasa Indonesianya kelistrikan ya. Nah, selain itu kita juga akan mempelajari kewirausahaan, mulai dari kewirausahaan secara umum maupun kewirausahaan di bidang otomotif ya, terutama di sini perbaikan sepeda motor. Nah, kewirausahaan ini sendiri ada yang sifatnya bidang perbengkelan atau kewirausahaan di bidang umum. Nah, satu lagi yang tidak kalah pentingnya adalah belajar manajemen, bagaimana mengelola sebuah bengkel sepeda motor. Jadi pelajaran yang berikutnya adalah manajemen bengkel sepeda motor. Berikutnya adalah kegiatan belajar atau praktikum yang dilaksanakan di jurusan teknik dan bisnis sepeda motor. Kegiatan belajar di sini meliputi belajar secara teori. Belajar teori di sini belajarnya di kelas anak-anak. Kita pelajari teori di kelas, kemudian setelah beres teori kita lanjut ke pembelajaran praktikum ya. Pembelajarannya dilaksanakan di bengkel. Praktikum ini sendiri dilaksanakan di bengkel. Komposisinya kita belajar di kelas itu 30% dari waktu yang disediakan dan 70%-nya kalian melaksanakan praktek ya. Nah, ini kegiatan belajar teori di kelas. Kita diajar oleh guru-guru profesional yang sudah tersertifikasi baik dari dunia pendidikannya maupun dari industri ya, mempunyai sertifikasi dari industri. Dan sesekali kita juga mengundang para pengajar yang berasal dari industri ya, dari Honda. Dari Honda kita undang untuk memberikan wawasan baru, tambahan ilmu buat siswa-siswa yang ada di SMK Medikakom. Fasilitas praktikum sendiri kita sudah cukup lengkap, sudah terstandar. Standarnya sudah berstandar Honda. Kita bisa lihat di sini kita punya lab, laboratorium dan bengkel. Nah, untuk laboratorium sendiri kita ada lab troubleshooting ya, atau bengkel troubleshooting. Di sini sudah disediakan motor-motor praktikum. Jadi kalian tidak usah bawa dari rumah untuk motornya karena sudah disediakan di sekolah. Alat-alatnya pun sudah lengkap, sudah ada di sekolah. Dan sepeda motornya pun dari motor-motor yang sudah lama sampai motor-motor yang berteknologi terbaru ya, teknologi terbaru sudah disediakan di sekolah. Oke, selanjutnya sebelah kanan ini adalah yang banyak kursinya adalah lab kelistrikan. Nah, nanti pelajaran kelistrikan kalian bisa mempraktekannya di lab kelistrikan ini ya. Yang di bawah sebelah kiri ini ada ruang diskusi, yang ada meja besar itu adalah ruang diskusi, dan di dalamnya ada buku-buku pelajaran dan buku-buku panduan perbaikan sepeda motor yang sudah disubsidi, yang sudah diberikan oleh pihak industri dari pihak Honda ke sekolah. Nanti kita tinggal baca aja, kita tinggal pelajari, tidak usah nyari-nyari di tempat lain, sudah ada semuanya di situ. Nah, ini yang sebelah kanan di bawah ini adalah tampak luar dari bengkel atau laboratorium teknik dan bisnis sepeda motor yang ada di sekolah kita. Oke, ini alat peraga kita sudah menyediakan. Ini namanya live engine atau mesin yang bisa dihidupkan. Ada yang 2 tak, ada yang 4 tak, ada yang sudah memakai teknologi PJM-FI. Selanjutnya ada juga alat peraga mesin dead engine ya. Dead engine itu mesin mati, mesin yang digunakan untuk membongkar pasang ya, untuk bongkar pasang, jadi untuk mengetahui komponen-komponennya. Ini yang dibongkar adalah mesin-mesin seperti ini. Supaya apa? Supaya kalian tahu nih bagian-bagian dalam mesin itu seperti apa. Selanjutnya adalah
komponen-komponen yang lain, ada sistem penerangan, ada simulator pengisian, ini untuk kelistrikan ya, alat-alat kelistrikan, ada juga pengapian, simulator motor starter, simulator rem, dan lain-lain yang belum bisa ditampilkan di video ini. Nah, kita juga tadi sudah disebutkan Medicacom sebagai TUK, tempat uji kompetensi mekanik Honda ya. Mekanik Honda. Jadi mekanik Honda yang ingin diuji bisa dilakukan di SMK Medicacom. Karena kita sudah ditunjuk oleh pihak Honda sebagai tempat menguji para mekanik yang ada di AHAS. Oke, ini daya pendukung yang ada di sekolah kita, ada guru-guru, ada teman-teman yang alumni. Kemudian kita juga mempunyai program kegiatan bagi siswa yang belajar di SMK Medicacom, terutama di jurusan Teknik dan Bisnis Sepeda Motor. Contohnya adalah kegiatan magang atau PKL, praktek kerja lapangan ya. Kemudian kegiatan uji kompetensi. Ya, uji kompetensi itu uji keahlian bagi kelas 3 terutama. Dan program-program pelatihan bagi guru maupun bagi siswa. Praktek kerja lapangan. PKL di SMK Medicacom ini dilaksanakan di kelas 3. Pelaksanaannya di bulan Agustus sampai bulan Oktober ya. Jadi durasinya adalah 3 bulan untuk PKL di sini. Di mana dilaksanakannya di bengkel resmi yang ada di Honda ya. Jadi bengkel-bengkel resmi Honda itu banyak di Bandung itu. Nama lainnya adalah AHAS ya. Astra Honda Authorized Service System. Nah, kemudian kalian yang sudah menyelesaikan PKL selama 3 bulan akan diberikan sertifikat. Dari mana? Dari Honda, dari industri ya. Nah, ini contoh-contoh kakak-kakak kalian, kakak kelas ya, yang sudah melaksanakan PKL di Honda. Kemudian uji kompetensi. Uji kompetensi ini dilaksanakan di kelas 3. Juga sama ya, seperti PKL. Uji kompetensi juga dilaksanakan di kelas 3 sebagai syarat kelulusan anak-anak. Jadi kalian yang akan lulus dari sekolah, dari SMK ini harus diuji keahliannya supaya dapat dipertanggungjawabkan hasil belajarnya selama belajar di SMK. Nah, uji kompetensi ini akan dilaksanakan di kelas 3 menjelang kelulusan. Diujinya oleh siapa? Diujinya oleh pihak industri dari Honda, dan sertifikatnya pun akan dikeluarkan oleh Honda. Ini foto-fotonya seperti ini. Jadi satu orang, satu penguji ya lawannya. Jadi satu orang itu diuji oleh satu penguji, satu siswa. Nah, ini kegiatan-kegiatan pelatihan lain, pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan di sekolah maupun pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan di luar sekolah atau di industri. Nah, pelatihan ini dilaksanakan untuk guru dan siswa. Kita juga pernah melaksanakan pertukaran siswa dan guru ke Thailand ya, di sini ke luar negeri sudah beberapa kali. Jadi kaliannya kalau ada kesempatan, kalian yang berprestasi akan diajak nih untuk belajar tentang sepeda motor tapi di negara lain. Ternyata pengalaman Bapak dan kakak-kakak kelas kalian yang sudah pernah ikut di luar negeri pun materinya sama, karena Honda itu sudah berstandar internasional ya untuk materi-materinya. Jadi tidak ada materi yang berbeda, sama yang diajarkan di sekolah dengan yang di luar negeri itu, tidak jauh beda. Nah, ini prestasi-prestasi kakak kelas kalian, mulai dari prestasi bidang akademik, bidang keahlian ya, keahlian di bidang perawatan sepeda motor. Kita pernah menjadi finalis skill contest di Honda tahun 2011, 2013, 2015, kemudian terakhir 2019, 2020 ya. Kita juga selain di Honda, kita juga pernah berprestasi di Surabaya tingkat nasional ya. Tahun 2016 kita telah mencapai finalis nasional di Institut Teknologi 10 November Surabaya. Di sana kita bersaing dengan siswa-siswa se-Indonesia. Kita mendapat peringkat 10 besar, tepatnya kita peringkat ke-7 ya, jadi lumayan nih diperhitungkan. Nah, ini juga kita juara kedua ya di LKS. LKS itu kompetisi kompetensi siswa di tingkat Kota Bandung ya, tahun 2020 kemarin kita juara kedua. Oke, selanjutnya prestasi lain di luar akademik
siswa-siswi kita juga banyak yang bergelut di bidang balap ya, balap sepeda motor, dan sudah banyak menghasilkan prestasi dan akan didukung oleh sekolah kalau itu balapannya resmi dan tidak mengganggu kegiatan belajar yang ada di sekolah. Kita juga punya kegiatan di luar akademik ya, ini adalah safety riding ya, kegiatan safety riding, pelatihan safety riding. Medikakom tahun 2017 ditunjuk oleh Astra Honda sebagai tempat pelatihan safety riding anak-anak. Jadi kita sudah disediakan alat-alatnya, sudah disediakan lintasannya. Jadi di sekolah itu, di lapangan sekolah digambar lintasan safety riding untuk tempat pelatihan safety riding. Apa safety riding itu? Safety riding itu cara berkendaraan yang aman ya, aman dan nyaman. Jadi aman dari kecelakaan, nyaman buat pengendara, motornya juga aman, pengendaranya juga aman. Nah, ini diajarkan di pelatihan safety riding ini. Nah, nanti kalau sudah masa pandeminya selesai, kalian juga akan kebagian dijadwalkan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan ini, karena ini standarnya siswa yang masuk jurusan teknik sepeda motor itu harus bisa mengendarai sepeda motor dengan baik ya. Nah, dia dikasih pelatihannya dulu. Nah, ini tim safety riding di kita di SMK Medikakom yang beberapa kali mengikuti kejuaraan di tahun 2020. Nah, kita juga mempunyai bengkel Mitra Ahas. Bengkel ini ditunjuk langsung oleh Honda karena kita mempunyai sarana yang lengkap, jadi kita dijadikan bengkel Mitra Ahas. Ahas terdekat dengan sekolah akan bekerja sama untuk memperbaiki atau merawat sepeda motor dari konsumen yang ada di Ahas. Oke, ini beberapa sertifikat ya, sertifikat uji kompetensi yang dikeluarkan oleh Honda untuk siswa-siswi kita. Dan ini sertifikat PKL sama juga dikeluarkan oleh pihak Honda. Oke, kenapa kalian masuk jurusan teknik dan bisnis sepeda motor di SMK Medikakom? Pertama, TBSN SMK Medikakom adalah salah satu SMK binaan Astra Honda Motor ya. Kurikulumnya sudah standar Honda ya, tidak ada yang di luar standar Honda. Kemudian guru-gurunya juga sudah di training di Honda, sudah dilatih, sehingga materi-materi yang diajarkan ke kalian pun sudah mayoritas materi dari Honda. Dan semua lulusan yang ada di sini sudah siap bekerja ya, siap bekerja dan sudah diberi sertifikat oleh PT Astra Honda Motor. Jadi tinggal kemauan aja mau bekerja atau tidak. Kalau mau bekerja, Honda siap menampung alumni yang di sini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah memiliki bengkel sepeda motor. Kita sudah memiliki bengkel sepeda motor Mitra Ahas, tadi sudah disebutkan ya. Kemudian memiliki tempat pelatihan safety riding, kemudian memiliki tempat uji kompetensi bagi mekanik Ahas. Nah, itu beberapa keunggulan yang ada di SMK Medikakom, terutama di jurusan teknik dan bisnis sepeda motor. Oke, terima kasih yang sudah menyimak video ini. Bapak cukupkan sekian. Mudah-mudahan dapat menjadi wawasan baru buat kalian. Terima kasih sudah menyimak. Tetap jaga protokol kesehatan, jaga kesehatan diri kalian, keluarga kalian, teman-teman kalian. Tetap semangat, tetap jaga terus motivasi belajar kalian. Salam satu hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Mudah-mudahan di masa pandemi COVID-19 ini kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada materi FPLS untuk kelas 10 kali ini Bapak akan memaparkan materi tentang profil dari jurusan teknik kendaraan ringan otomotif KRO. Baik ya, untuk kampusnya sendiri SMK Medikakom ada 2 kampus, kampus 1 dan kampus 2. Dan untuk jurusan TKRO ini berada di SMK Medikakom kampus 2 ya, Jalan Soekarno-Hatta nomor 619. Untuk teleponnya 022 731 4090. Nah, ini untuk
tampilan muka dari kampus 2. Ini tampilan mukanya. Kemudian ini untuk gerbang masuk ya, dan ini untuk posisi di dalam. Ini untuk lapangannya ya, jadi lapangan dari kampus 2. Ini. Kemudian ini untuk ruangan kelasnya. Ya, untuk ruangan kelasnya ada fasilitas tambahan untuk beberapa ruangan. Kita menggunakan AC. Ini dapat menambah kenyamanan kalian dalam pembelajaran, khususnya nanti di pembelajaran teori. Ini untuk ruang praktiknya, khusus untuk pembelajaran praktikum. Nanti kalian akan melaksanakan praktik di ruangan ini. Untuk struktur organisasinya, kompetensi TKRO itu untuk ketua yayasan Ibu Mariam Eko Sri Pujiastuti, kemudian untuk kepala sekolah Dr. Dokmen Lubis SNM, untuk waka bidang kurikulum Ibu Iis Ismawati Mkom, untuk waka bidang kesiswaan Pak Agus Muslim MPmat, untuk waka bidang UBIN Pak Agus Nurdin SSN, untuk waka bidang sarana prasarana Pak Dudung Abdullah SPD, untuk kepala kompetensi TKRO saya sendiri Agus Widiantoro SPD, untuk teknisi Rizal Nur Hadiansyah. Kemudian untuk wali kelas yang pertama ada Bu Yus Mariana MMPD, yang kedua ada Patri Ratno Ibo SPD, yang ketiga ada Bu Sulis Dwi Yudaningsi SPD, yang keempat ada Bangkos SPD. Untuk SKL-nya sendiri, standar lulusan kompetensi dari kurikulum, kita jurusan TKRO itu ada 3 dimensi. Yang pertama itu dimensi sikap. Apa itu dimensi sikap? Itu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian jujur, disiplin, empati, dan pembelajar sejati sepanjang hayat. Bangga dan cinta tanah air, bangga pada profesinya dan berbudaya nasional. Memelihara kesehatan jasmani, rohani, dan lingkungan. Kemudian berpikir kritis, kreatif, beretika kerja, bekerja sama, berkomunikasi, dan bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri, dan dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain sesuai bidang dan lingkup kerja dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, negara, dan industri lingkup lokal, nasional, regional, maupun internasional. Itu untuk dimensi sikap. Yang kedua itu untuk dimensi pengetahuan. Pada dimensi pengetahuan itu berpikir secara faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kerja pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks berkenaan dengan apa saja. Yang pertama ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, humaniora. Kemudian dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat lokal, nasional, regional maupun internasional. Itu untuk dimensi pengetahuan. Yang ketiga, ini ada dimensi keterampilan. Ya, apa itu dimensi keterampilan? Itu bertindak produktif, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam melaksanakan tugas dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan serta menyelesaikan masalah sederhana sesuai dengan bidang kerja dan menampilkan kinerja mandiri dengan pengawasan langsung atasan berdasarkan kuantitas dan kualitas terukur sesuai standar potensi kerja dan dapat diberi tugas membimbing orang lain. Untuk struktur kurikulumnya, kita jurusan TKRO sudah bekerja sama dengan SMK binaan dari PT Astra Daihatsu Motor. Ya, jadi kita untuk struktur kurikulumnya kita sudah terintegrasi dengan PT Astra Daihatsu Motor. Untuk struktur kurikulumnya, untuk muatan lokal, untuk muatan lokal itu yang satu, pendidikan agama dan pendidikan pekerti. Kedua, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang ketiga, bahasa Indonesia. Yang keempat, matematika. 5, sejarah Indonesia. 6, bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya. Kemudian untuk muatan kewilayahan, yang pertama ada seni budaya, yang kedua
kedua pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Nah, untuk muatan peminatan kejuruan itu dibagi lagi untuk C1 ya, untuk dasar bidang keahlian apa saja. Yang pertama simulasi dan komunikasi digital, yang kedua fisika, yang ketiga kimia. Untuk C2 untuk dasar program keahlian apa saja. Yang pertama gambar teknik otomotif, yang kedua teknologi dasar otomotif, yang ketiga pekerjaan dasar otomotif. Ini biasanya diberikan pada kelas 10 ya. Kemudian ada C3, ini kompetensi keahlian ya. Yang pertama apa saja? Pemeliharaan mesin kendaraan ringan. Yang kedua pemeliharaan sasis dan pemeliharaan tenaga kendaraan ringan. Yang ketiga pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan. Yang keempat produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, ini nanti akan diberikan di kelas 11 dan kelas 12 ya. Kemudian ada lagi tambahan pendalaman kompetensi keahlian. Yang pertama apa? Kultur industri. Kenapa kita mendapatkan kultur industri? Karena kita sudah bekerja sama dan struktur kurikulum kita sudah terintegrasi dengan PT Astra Daihatsu Motor, dan dari PT Astra Daihatsu Motor menekankan bahwasanya setiap siswa maupun sekolah sudah menerapkan tentang budaya industri ya. Yang kedua praktek kerja lapangan ya, PKL. Nah, ini nanti akan dilaksanakan di kelas 11 ya, di kelas 12 maaf. Ini kita laksanakan masih 3 bulan ya. Nanti kita bisa bekerja sama dengan bengkel-bengkel yang sudah ter-MOU, baik itu bengkel resmi maupun bengkel tidak resmi. Yang ketiga ini untuk ekstrakurikuler kejuruan. Nah, ini nanti disesuaikan dengan kebijakan dari sekolah. Kemudian di sini ada alat-alat peraga penunjang kegiatan belajar mengajar praktikum ya, apa saja khususnya jurusan TKRO. Ini yang sebelah kiri ini ada simulator ya, atau alat praktek. Ada di situ ada dead engine ya, kemudian simulator untuk kelistrikan bodi. Nah, nanti kalian kalau untuk bongkar nanti menggunakan simulator ini. Kemudian sebelah kanan ini ada simulator untuk sasis ya. Di sini ada transmisi, ada suspensi, ada sistem rem. Nah, untuk pembongkaran sampai overhaul, nah kita menggunakan simulator ini. Nah, kemudian ini yang sebelah kiri ini live engine ya. Untuk live engine di sini ada common rail, ada live engine heavy ya, kendaraan Xenia dan Vios. Untuk common railnya ini engine Fortuner. Ini akan digunakan untuk praktikum yang menggunakan live engine. Jadi tidak untuk pembongkaran overhaul. Ini untuk praktek khusus di live engine. Jadi engine menyala. Untuk sebelah kanan ini ada toolbox ya. Jadi Caddy Tools. Ini alat-alat yang nanti digunakan untuk praktikum, disimpan di Caddy Tools ini. Ini untuk unit kendaraannya kita menggunakan unit kendaraan Xenia, Daihatsu Xenia ya. Nah, ini biasanya digunakan nanti apabila kalian praktikum yang harus menggunakan unit kendaraan, misalkan perawatan berkala ya, bisa 10.000, 20.000, 40.000, 80.000 dan seterusnya. Itu nanti kalian biasanya menggunakan langsung di unit kendaraan, tidak menggunakan simulator. Ini yang sebelah kiri ini alat ya, alat untuk pendeteksi error atau kerusakan pada FI ya. Ini namanya scanner atau scan tool. Nah, untuk sebelah kanan ini rangkaian diagram untuk FI. Ini sama ya, Xenia yang digunakan. Yang berikutnya, nah untuk meningkatkan kualitas guru ya, khususnya di kompetensi di jurusan TKRO, untuk guru-guru kita training langsung di industri ya. Ada beberapa industri yang memang sudah bekerja sama, salah satunya PT Astra Daihatsu Motor dan Toyota.
sini ini training guru di PT Astra Daihatsu Motor ya. Ini ada beberapa tahap level. Gurunya juga sudah melewati level technician ya, kemudian nanti ada pro technician, kemudian ada high tech ya, untuk high teknologinya ya. Untuk pelaksananya training di PT Astra Daihatsu Motor. Nah, ini untuk training yang di PT Auto 2000 ini untuk Toyota, karena kebetulan grup Astra juga ya. Jadi kita juga melaksanakan training di sana. Daihatsu dengan Toyota sama satu grup ya di PT Astra. Ini pelaksananya. Trainingnya. Kemudian untuk kegiatan pembelajaran dan praktikum seperti apa saja. Nah, ini yang sebelah kiri ini senam ya, atau stretching. Ini biasa dilakukan sebelum melaksanakan praktik ya. Jadi sebelum melaksanakan praktik seluruh siswa diwajibkan untuk stretching maupun senam ya. Jadi tidak langsung terjun ke bengkel atau tempat praktikum. Nah, yang sebelah kanan ini kegiatan praktikum untuk overhaul engine ya. Jadi di sini ada pengukuran dari komponen-komponen engine. Apabila ada kerusakan atau misalkan tidak sesuai dengan spesifikasi, berarti apa yang harus dilakukan oleh seorang mekanik. Di sini nanti akan dijelaskan semuanya. Ini gambar yang sebelah kiri dan kanan ini sama. Ini pelaksanaan servis berkala ya. Servis berkala di sini servis berkala 10.000 km ya. Jadi nanti menggunakan unit kendaraan langsung. Untuk yang sebelah kiri ini proses pelaksanaan praktikum untuk sistem rem ya. Jadi kita juga sistem rem selain menggunakan simulator pembelajaran, kita juga bisa langsung di unit kendaraan ya. Kemudian yang sebelah kanan ini praktikum untuk di engine life ya. Jadi untuk pelaksanaannya masih di simulator ya. Ini praktikum untuk overhaul transmisi ya. Jadi nanti dibuka semuanya sampai satu-satu gearnya terlepas dan nanti diperiksa. Apabila ada tidak sesuai dengan spesifikasi, nanti kesimpulannya seperti apa, nanti akan dijelaskan di situ semuanya. Ini ada 4 speed, ada 5 speed ya. Kita semuanya melaksanakan praktikum sampai overhaul. Nah, ini untuk praktikum khusus di pembelajaran EV ya. Kita masih menggunakan simulator karena kalau di kendaraan tidak ada diagramnya. Jadi kita menggunakan diagram wiring diagram untuk ECU sampai ke seluruh sistem EV ya. Nanti menggunakan simulator ini. Nah, ini pelaksanaan praktikum untuk kelistrikan. Di sini untuk praktikum starter. Ya, untuk praktikum starternya seperti ini. Sama nanti dioverhaul, dibongkar, dirakit kembali sampai pengujian. Ya, sampai pengujian. Untuk di sini untuk budaya industri atau 5S ya, karena tadi di awal sudah Bapak jelaskan, kita sudah menjadi sekolah binaan dari PT Astra Daihatsu Motor, dan dari PT Astra Daihatsu Motor menekankan bahwa siswa dan sekolah menerapkan budaya industri 5S ya. Apa saja sebetulnya 5S? Kalau ini Jepang, kalau di Indonesianya kita kenal dengan 5R. Apa saja 5R itu? Yang pertama ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. Kemudian ada tambahan lagi satu itu safety ya. Jadi safety first. Ini nanti kita akan kita terapkan di sekolah ya, khususnya jurusan TKRO. Ini contoh penerapannya. Jadi nanti siswa datang, siswa berjalan tidak bebas, tapi sudah ada lajurnya, sudah ada jalurnya. Jadi menggunakan jalur hijau. Jadi
Jadi jalur hijau itu khusus untuk pejalan kaki ya. Kemudian di sini juga untuk penyimpanan buku sudah menggunakan penerapan 5S. Kemudian untuk penempatan meja, kemudian pintu ini sudah menggunakan marking ya, jadi tetap tidak bergeser meja yang digunakan ya. Ini untuk standar pakaian saat melaksanakan praktek ya, jadi ini sudah terstandarisasi bahwasanya pakaian praktikumnya kita sudah tetapkan seperti ini, jadi sepatu safety, kemudian sarung tangan, kemudian wear pack ya, helm, kacamata, masker ya. Di sini ada kunjungan industri. Kita juga sudah bekerja sama dengan industri-industri yang bisa dikunjungi untuk melihat proses misalkan untuk pembuatan spare part komponen mobil seperti apa ya. Ini kunjungan kita ke industri, ke PT Trimitra Citra Hasta ini sama membuat spare part kendaraan ya, khususnya kendaraan itu Xenia, Toyota, Suzuki, mereka buat ya, nanti prosesnya dijelaskan dari mentah sampai jadi. Kita sudah beberapa kali ke PT Trimitra Citra Hasta. Ini ke PT Kramayuda Motor ya, ini Mitsubishi. Dan untuk Kramayuda Motor ini khusus perakitan truk ya, jadi mobil-mobil besar. Nah ini kunjungan kita ya, kunjungan industri ke PT Kayaba, grup Astra juga, dan PT Kayaba ini membuat spare part khusus di suspensi biasanya ya, jadi untuk suspensi mereka yang buat baik Xenia, Avanza, Toyota ya, atau pabrikan yang lain. Ini untuk lomba kompetensi siswa, kita juga setiap tahun mengikuti ya, jadi untuk SMK seluruh Kota Bandung itu ada event LKS ya. Ini LKS Kota Bandung yang diadakan di SMA Negeri 6 ya, dengan sponsor Tokpan. Ini siswa kita, dan kita juara kedua ya untuk LKS Kota Bandung. Kemudian ini juga sama ya, LKS juga kita juara ketiga ya, LKS Kota Bandung. Ini yang terbaru ya, ini Daihatsu Skill Contest, ini tingkatnya provinsi ya, tingkatnya provinsi Jawa Barat, dan ini yang mengadakan langsung dari PT Astra Daihatsu Motor ya. Ini kita juara kedua ya untuk Daihatsu Skill Contest ini untuk tingkat provinsi, dan ini merupakan untuk saat ini merupakan prestasi kita yang tertinggi. Mudah-mudahan nanti kedepannya kita akan targetkan kita bisa masuk juara ke-1 untuk provinsi, dan kita bisa nanti nasional ya, bisa lolos nasional. Ini beberapa testimoni dari para alumni ya, dari beberapa bidang yang mereka geluti. Ada yang menjadi guru SMK ya, ini alumni kita juga ya. Kemudian ada yang sudah bekerja di PT Astra Daihatsu Motor, ini ada juga alumni kita ya. Kemudian ada juga yang menjadi wirausaha ya, wirausahawan ada ini. Kemudian ada yang di luar ranahnya otomotif mungkin ya, ini ada juga yang menjadi polisi ya. Itu beberapa testimoni dari para alumni. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan secara garis besar pengenalan profil dari jurusan teknik kendaraan ringan otomotif. Apabila nanti ada yang kurang, mudah-mudahan
apabila pandemi ini sudah berakhir, nanti bisa tatap muka, kalian bisa lihat, kalian bisa datang, menggali ilmu ya, sampai kalian nanti bisa mewujudkan cita-cita kalian ya, yang gemilang ke depannya, sukses sesuai dengan harapan kalian, mungkin dengan harapan orang tua dan keluarga. Dan untuk PT Astra Daihatsu Motor sendiri sangat terbuka lebar, sangat terbuka luas untuk mereka membuka kesempatan kepada siswa yang memang nanti berminat ya, sesuai dengan kualifikasi yang mereka harapkan, mereka tentukan. Jadi sangat terbuka lebar untuk kita dapat bekerja ya, khususnya di bidang otomotif ini. Itu saja mungkin yang dapat Bapak sampaikan ya. Terima kasih, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, Daihatsu sahabatku, we care. SMK Medikakom, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di kompetensi keahlian teknik pemesinan SMK Medikakom Bandung. Berikut sekilas saya akan menjelaskan kompetensi keahlian teknik pemesinan di SMK Medikakom Bandung. Teknik pemesinan SMK Medikakom Bandung dibuka pada tahun pelajaran 2013-2014. Teknik pemesinan SMK Medikakom terakreditasi A tahun 2016 dan sudah meluluskan 6 angkatan. Teknik pemesinan SMK Medikakom memiliki workshop sendiri dan tentunya bekerja sama dengan mitra industri yaitu PT Smart Teknik Utama. Apa saja yang dipelajari di teknik pemesinan? Di antaranya benchwork atau kerja bangku, dasar pengelasan, dasar pengukuran, gambar teknik, pemesinan bobot konvensional, pemesinan price konvensional, gambar teknik manufaktur, pemesinan CNC atau komputer numerical control, dan pemesinan gerinda. Inilah proses benchwork atau kerja bangku. Di gambar ini dijelaskan siswa ini sedang mengikir di atas ragum dan di atas meja kerja. Tujuan kerja bangku yaitu meningkatkan ketahanan fisik siswa saat melakukan praktikum, melatih ketahanan mental siswa dalam melakukan praktikum, melatih kepercayaan diri siswa, mengasah sense of quality. Sense of quality itu apa? Yaitu kualitas siswa pada saat mengerjakan kerja bangku. Jenis-jenis kerja bangku. Di sini ada pengikiran, pemotongan manual, pengeboran, dan pekerjaan manual menggunakan tangan yang lainnya. Berikut contoh-contoh gambarnya yaitu pengikiran, pemotongan manual, ini masih menggunakan gergaji manual, gergaji besi. Terus pengeboran, pemahatan. Dan selanjutnya di teknik pemesinan kita juga akan belajar pengelasan. Kita akan belajar di teknik pemesinan itu pengelasan di kelas 1 ya. Kita akan belajar pengelasan di kelas 1. Dan selanjutnya ada pengukuran, ini juga kita akan mempelajarinya di kelas 1.
Di sini kalau lihat di gambar, di sini ada alat ukur jangka sorong, ada dial, ada mikrometer. Nah, di kelas 1 kalian akan mempelajari alat ukur ini, karena ini alat ukur utama atau bahan utama di teknik pemesinan. Selanjutnya ada gambar teknik. Nah, ini juga akan dipelajari di kelas 1 tentang pembacaan gambar teknik, pembuatan gambar teknik. Gambar teknik ini berfungsi untuk operator dalam mengerjakan pekerjaan bubut atau misalkan price. Dan berikutnya adalah pemesinan bubut price milling konvensional. Pemesinan bubut dan price atau milling konvensional. Nah, bisa dilihat di sini sedang praktek. Gambar yang pertama itu sedang praktek mesin bubut, dan gambar yang berikutnya itu mesin milling atau mesin price. Nah, kalian di kelas 1 akan belajar teorinya dulu, terus pengenalan ke alat-alatnya, cara penggunaannya. Dan nanti di kelas 2 baru kalian akan praktek secara langsung. Berikutnya ada gambar teknik manufaktur. Kalau tadi yang sudah Bapak jelaskan ada gambar teknik, itu dilakukan secara manual, digambar secara manual. Kalau ini di gambar teknik manufaktur, ini kalian akan belajar di kelas 2. Menggambarnya itu kita menggunakan aplikasi AutoCAD atau SolidWorks. Ya, fungsinya sama. Ini untuk sebagai petunjuk pengerjaan operator mesin. Selanjutnya di sini ada pemesinan CNC. Di pemesinan CNC kita akan belajar cara memprogram mesin tersebut agar bisa menjadi sebuah produk. Dan kita akan belajar CNC di kelas 2 dan kelas 3. Selanjutnya pemesinan gerinda. Kita juga akan belajar pemesinan gerinda itu dari kelas 1. Nah, karena ini sebagai proses akhir dari sebuah pemesinan, yaitu penghalusan benang kerja setelah jadi. Itu pemesinan gerinda. Bisa juga untuk proses penajaman pahat bubut atau pahat milling. Peluang kerja lulusan teknik pemesinan. Lulusan teknik pemesinan SMK Medicakom bisa bekerja di industri manufaktur, pertambangan, konstruksi, otomotif, dan lain-lain. Kerja sama teknik pemesinan SMK Medicakom dengan dunia industri. SMK Medicakom bekerja sama dengan PT Smart Teknik Utama, PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, PT Iwindo, PT Nusa Integral Indo Mekatron, dan lainnya. Kerjasama ini dibangun oleh SMK Medicakom agar siswanya ketika nanti prakerin atau PKL itu mudah untuk mencarinya. Baik, itulah profil teknik pemesinan SMK Medicakom Bandung yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.